Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami dalam program membaca berita di balik berita off the record. Dan seperti biasa, kami masih menemani Anda, saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini tentunya dengan update peristiwa begitu ya Mas Hersu Yes, dari tadi juga yang follow up dari kemarin juga. yes, ya. Saya kira mungkin kita hari ini akan bicara edisi khusus soal LRT ya. Ini karena udah berapa hari ini beroperasi? 3 hari ya, Mbak? Berapa? Eh, Ya, dimulai dari tanggal 28. Kalau seandainya 28, hari berarti operasionalnya 4 itu hari ya. dimulai Ini tanggal tiga dan puluh satu hari hari keempat. keempat. Hari keempat Iya. ya. Karena Mm-mm. banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan kemudian orang mempertanyakan apa jangan-jangan ini memang operasionalnya dipaksakan begitu ya karena belum siap tapi sudah dipaksakan dan kalau dipaksakan kenapa dipaksakan? Saya kira itu nanti kita akan bahas karena kalau kita lihat kan juga operasionalnya bolak-balik ditunda ya Mbak ya akhirnya jalan Betul. juga. Tapi sebelum itu, saya kira kita perlu update ya, Mbak. Kemarin kita bahas soal penyiksaan yang berakhir kemudian dengan kematian dari Imam Maskur Mhm. dan Aceh yang belakangan kita ketahui dia penjual obat-obatan ilegal gitu ya, bagian dari sindikat obatan ilegal di Jakarta dan Jakarta dan sekitarnya saya kira karena ini Mhm. banyak sekali Mhm. jadi itu. Kalau kemarin kan sempat kita bahas ya, Mbak Agi pernyataan dari Dan Komandan dan Pomdam ya. Kodam ya, posisi polisi Mhm. militer Kodam Jaya yang Mhm. menyatakan bahwa video-video yang beredar itu Mhm. video gambar penyiksaan itu adalah video itu hoax gitu ya, bukan itu Mhm. bukan videonya Imam Maskor. Dan kalau hoax wah ini agak bahaya karena Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni itu dari Partai Nasdem kan yang termasuk mengedarkan video itu gitu ya. Betul. Dan belakangan ternyata ada Mhm. jawaban dari keluarga Imam Maskor bahwa itu bukan hoax gitu ya Mbak ya. Betul. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin dari keluarganya ini tepatnya adalah adiknya ya, adiknya Hmm. dia sendiri begitu. Dan kemarin memang ada unjuk rasa di Aceh. Dan adik dari Imam Maskur ini termasuk salah satu yang menghadiri unjuk rasa tersebut dan kemudian ditanya langsung oleh media setempat begitu. Dan dia menyatakan bahwa pernyataan dari dan Pomdam ya, yang berarti kemarin ya mengadakan jumpa pers gitu dan memberikan keterangan bahwa video yang beredar selama ini adalah hoax, itu menurut dia itu salah begitu. Jadi ternyata video tersebut benar dan menurut dari pihak keluarga, dia mewakili pihak keluarga bahwa video tersebut memang dikirimkan dari si pelaku yaitu RM tersebut Rizwandi Manik kepada pihak keluarga sebagai bentuk penekanan gitu, sebagai bentuk tekanan supaya mereka segera mengirimkan uang tebusan 50 juta yang diminta tersebut. Dan kemudian ketika ditanya oleh media apakah suara yang terdengar di situ yaitu suara Allahu Akbar, terus kemudian juga ada suara minta ampun dan meminta agar segera dikirimkan karena saya saat ini sedang dipukuli begitu kurang lebih menurut korban ketika masih hidup ya ketika rekaman tersebut apa namanya dilakukan, kata dia memang itu suara kakaknya. Begitu Mas Hersu. Jadi ini ada sanggahan lah dari hoax yang dinyatakan oleh pihak TNI. Ternyata menurut keluarga itu memang betul suara dari kakaknya atau suara si korban dan kemudian video tersebut juga memang yang diterima mereka dari si pelaku begitu. Yes, oke. Jadi clear ya saya kira ini kan sahih kalau penjelasan dari keluarga karena mereka Mhm. ini termasuk adik ini yang pertama kali menerima kiriman Iya. video itu kan dan Mhm. kemudian dia mengenali bahwa itu ada suara kakaknya apalagi kemudian dalam bahasa Aceh dan dia tahu artinya kita nggak tahu artinya tapi paling penting bahwa dia yang mengenali itu ada suara kakaknya gitu yang minta tebusan gitu ya Mbak ya. Iya, Oke. dan bahkan selain video tersebut, dia mengatakan bahwa melalui telepon juga sempat menelpon kepada dia, makanya dibilang, "Dek, adek, tolong kasih tahu ibu," begitu kata dia. Dan kemudian yang telepon berikutnya itu telepon langsung dengan ibu dari korban, begitu Mas Irsu. Jadi memang itu merupakan suatu rangkaian ya, pengiriman video dan kemudian berupa telepon langsung untuk meminta tebusan dan sebagainya. Itu merupakan satu rangkaian peristiwa. Mungkin kita baru tahu kronologis persisnya nanti ketika ini kemudian dihadap-hadapkan pada pengadilan tentunya akan menjadi saksi begitu ya. Yes, oke. Oke, baik. Kita balik ke topik yang tadi ya, topik KRL ini. Kalau saya baca ini kelihatannya di media online dan saya yakin di timeline pasti akan ini penuh isinya dengan LRT ya Mbak berapa hari ini ya Mbak Agi ya dan kelihatannya ini makin banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul gitu dan saya kok kemudian jadi teringat ketika pertama kali waktu Pak Wakil Menteri Negara BUMN ya Pak Kartiko Wirjoatmojo Mbak ya Pak Iya Kartika ya, betul. gitu ya Pak Tiko itu
pada waktu itu dia menyatakan bahwa ini koordinasinya pengerjaan LRT ini amburadul. Pada waktu itu dia menyatakan begitu kan. Dan kemudian salah satunya kemudian yang dibahas juga long span gitu. Yang waktu itu dia menyatakan kemungkinan operasionalnya akan mundur gitu. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu kok setelah Pak Jokowi melakukan inspeksi dan sebagainya, akhirnya ini beroperasi gitu. Ya kita pikir karena Presiden Jokowi yang sudah menginspeksi, sudah menguji coba, berarti memang betul-betul sudah siap gitu. Tapi sekarang muncul banyak pertanyaan, benarkah ini memang sudah siap betul atau sebenarnya dipaksakan gitu ya, dipaksakan untuk beroperasi. Dan kalau dipaksakan, apa tujuannya sih dipaksakan gitu? Karena bagaimanapun ini kan menyangkut publik transportasi, jadi transportasi massal yang faktor safety-nya itu kita belum ngomongin kenyamanan sekarang tapi yang sekarang banyak dikeluhkan soal kenyamanannya, Mbak ya. Yang paling penting itu ke safety dan kenyamanan saya kira kalau public transportasi itu, dan keluhan ini banyak sekali ini ya. Sekarang ini jalan bagi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin memang terjadi kehebohan gitu ya di media sosial, terutama Twitter lah ini, karena kalau di Twitter itu walaupun percakapannya singkat, tapi kan memang tektoknya itu intensif. Begitu juga di Instagram gitu, dan juga ada di TikTok. Jadi karena memang selama hari ketiga kemarin, sebelumnya pada waktu ini kan dioperasionalkan atau diresmikan oleh Pak Jokowi ya, urutannya pada tanggal 28 Agustus yaitu hari Senin. Dan kemudian mulai dioperasionalkan siang harinya, kurang lebih sekitar jam 2 siang. Dan pada hari itu menurut Humas dari Kereta Api sudah ada ribuan yang menggunakan hingga sore hari begitu. Itu adalah hari pertama. Sehingga hari Rabu kemarin adalah hari ketiga begitu ya kalau menurut hitungan. Nah, pada hari kedua juga sudah mulai ada tampak begitu gangguannya. Tapi hari ketiga itu memang bisa dikatakan itu terjadi horor begitulah ya. Horornya itu maksudnya pada satu hari itu saja itu terjadi beberapa kali gangguan, dan kemudian itu terjadi pagi hari, karena kita tahu ya kalau di Jakarta pagi hari itu memang waktu orang sangat tergesa-gesa masuk ke kantor begitu, sehingga bila perjalanan kita terhambat 15 menit 20 menit saja itu sudah bisa dikatakan menjadi horor, kita biasanya mengatakan demikian Mas Hersu. Dan ini terjadi ternyata pada keadaan rangkaian LRT tersebut. Kalau kita lihat pagi harinya yang ramai dikeluhkan oleh netizen gitu, warga Jabodebek begitu, dan ini terutama terjadi kejadiannya adalah di rangkaian dari stasiun Jatimulya Bekasi menuju ke Dukuh Atas di daerah Sudirman begitu. Jadi pagi harinya Mas Hersu itu selain terjadi penumpukan di stasiun Jatimulya karena memang datangnya rangkaian ini terlambat, yaitu karena mungkin yang dioperasionalkan saat ini masih 12 trainset, jadi 12 rangkaian dari 31 trainset yang dibuat oleh PT Inka. Dan kemudian ketika kereta tersebut berjalan baru sebentar berarti ya, karena kejadiannya itu ada di stasiun berikutnya begitu, Halim yang ya? masih wilayah sebelum Halim. Oh, Sebelum ada. Ya. ada stasiun sebelum Halim itu Mas Hersu. Jadi terus kemudian di situ terjadi pintu itu tidak bisa ditutup katanya begitu. Jadi Serem dong ya. Ya. iya, biasanya itu kan sistemnya otomatis ya. Jadi pintu terbuka atau pintu tertutup pada saat kereta berhenti begitu itu kejadiannya, dan sudah sistemnya itu sudah otomatis. Tapi ketika kereta itu tidak bisa menutup pintu, artinya otomatis kereta juga tidak bisa berjalan, tidak bisa berangkat. Nah, itu terjadi setelah sekian beberapa saat karena tidak bisa diatasi. Kemudian penumpang ini dipindahkan begitu Mas Ersu ke trainset yang berikutnya. Nah, itu kejadian yang pertama, itu cukup memakan waktu. Itu sudah mulai mengeluh begitu ya para penumpang. Nah, kemudian ketika kereta itu mulai melaju lagi, maka di stasiun yang berikutnya kalau tidak salah stasiun Halim itu tadi ya Mas Ersu, yang dikatakan Mas Ersu. Nah, di sana ketika kereta sedang melaju begitu, terus kemudian terjadi mungkin penghentian power ya, atau mati listrik begitu. Mati listrik, ya. Iya, mati listrik sehingga keadaan kereta itu gelap begitu, dan fungsi dari pendingin ruangan atau AC juga mati. Nah, ini kalau di kereta saya aja sering misalnya naik kereta yang KRL begitu ya, saya suka membayangkan dalam keadaan betul-betul penuh kereta begitu ya, sehingga kita mau melangkah pun sulit untuk membuka tas begitu ya ketika kita dalam keadaan berdiri.
kita untuk membuka tas yang kita bawa saja itu tidak bisa gitu, saking mepet-mepetnya. Saya suka membayangkan memang ini kalau terjadi mati listrik, kemudian pendingin pendingin ruangan mati seperti apa begitu. Dan rupanya ini terjadi pada LRT pada hari Rabu kemarin begitu Mas Hersu. Jadi ketika di Halim itu power supply-nya itu berhenti. Nah, ini keadaan tentu menjadi ya untung tidak terjadi kepanikan di situ ya. Sehingga kemudian kereta itu kemudian penumpangnya dipindahkan juga dan kemudian kereta itu bisa berjalan kembali begitu. Nah, itu horor yang terjadi pada pagi hari bisa dikatakan demikian. Nah, Karena pada berhenti sampai cukup lama ya di situ di Halim ya, sampai 15-an menit ya berhenti. iya, cukup lama di situ memang. Dan keadaan saat ini memang antara satu stasiun dengan stasiun berikutnya gitu di banyak stasiun Mas Hersu. Bahkan di stasiun Harjamukti ya kalau tidak salah yang penumpang dari Cibubur, penumpang dari Depok begitu dia menaiki dari arah Bogor menuju ke Jakarta begitu ya. Itu juga terjadi penumpukan karena akibat dari kedatangan gitu dari rangkaian kereta ini memang terlambat. Dan dari pihak manajemen kereta PT KAI sendiri juga mengatakan akibat penumpukan tersebut sehingga kereta yang misalnya yang jurusan Bekasi itu bisa dialihkan ke sana Mas Hersu. Jadi sebetulnya ini cukup fleksibel ya dan manajemen yang dilakukan itu sudah cukup baik. Tapi karena sepertinya ketidaksiapan saja kalau menurut saya sih. Iya, iya, iya. Dari sebelumnya sudah dikatakan soal ketika pembangunannya itu koordinasinya menurut Pak Kartika itu amburadul begitu ya, tidak terjadi koordinasi antara satu ini kan soal softwarenya dibangun misalnya oleh Siemens gitu dari Jerman ya. Terus kemudian untuk transetnya atau gerbong-gerbong kereta api atau rangkaian kereta api ini dibuat oleh PT Inka, induk kereta api, dan kemudian untuk sinyalnya juga kalau tidak salah PT apa dari dalam negeri kalau itu ya untuk persinyalannya. Dan jadi ada berbagai perusahaan yang terlibat di sini dan kemudian ketika itu Pak Kartika mengatakan bahwa uh, yang menghubungkan atau konektor seharusnya ada perusahaan gitu di tengahnya yang kemudian menjadi penghubung dari semuanya itu tidak ada sehingga baru dialah yang membuat mungkin awalnya saja dari pembangunannya demikian Mas Hersu Ya, masalahnya. iya, iya. Jadi ini kan sebenarnya sangat disayangkan ya. Memang publik transportasi itu di Jakarta, apalagi dengan sekarang kondisi lalu lintas yang makin buruk, Mhm, mhm. itu memang jadi dambaan dari masyarakat Betul. gitu ya. Mhm, Yang mhm, sekarang kan sementara yang betul-betul jadi andalan tuh KRL ya, mhm. dan sekarang ini alhamdulillah KRL itu relatif ya, operasionalnya sudah tidak lagi banyak gangguan-gangguan seperti di masa Betul. lalu. Jadi Mhm, kehadiran LRT ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh publik begitu ya. mhm, Dan itu menjelaskan mengapa antusias sekali ya publik dari situ karena memang dibayangkan kalau ada public transportasi ini satu waktunya lebih cepat, kedua itu juga lebih murah kan gitu ya Mbak ya. mhm, Tapi banyak mhm. orang sebenarnya bukan soal murah atau mahalnya, tapi juga yang paling penting itu soal kecepatan waktunya gitu itu yang nah tentu sih harus diimbangi dengan kenyamanan. Nah saya Mhm. khawatir nih kalau kemudian terus-menerus semacam ini itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap public transportasi ini. Padahal harusnya kan ini pemerintah itu harus mendorong masyarakat untuk pindah ke public transportasi gitu. Nah itu yang saya pertanyakan. Saya percaya ini kalau tenaga-tenaga kerja di Indonesia ini oke lah, mumpuni lah mereka punya kemampuan gitu. Tapi yang saya khawatir ini ada target-target, ya terutama tadi target pencitraan atau apa, kemudian dipaksakan untuk segera beroperasi. Karena Mhm. kan kalau ini tidak segera beroperasi, kan ini bersamaan ya dengan kereta api cepat Cina Mhm. ya, yang Mhm. dari Mhm. Jakarta ke Bandung itu kan tadinya memang betul-betul akan diharapkan operasional. Bahkan kalau ini lebih awal ya sebenarnya LRT ini Mbak ya, harusnya lebih awal Betul. gitu. Tapi kan tidak kunjung terwujud dan saya kira ini berkejaran juga dengan banyak sekali program-program Presiden Jokowi gitu yang akan segera mengakhiri jabatannya sehingga Mhm. ini dipaksakan cepat beroperasi. Ini saya khawatirnya di situ loh Mbak. Kalau nggak salah timelinenya udah mundur berapa kali ini ya soal LRT ini juga ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk LRT ini sebetulnya pembangunannya kan dimulai 1 tahun setelah Pak Jokowi menjabat pada Ya. periode pertama, yaitu dia mulai menjadi presiden tahun 2014 dan kemudian pembangunan LRT ini memang dimulai pada tahun 2015. Hmm. Dan sebetulnya ini pembangunan ini diharapkan pada periode pertama itu sudah pembangunan itu sudah cukup baik gitu ya Mas Hersul. Tapi ternyata memang ini mundur-mundur terus begitu dan kemudian pada tahun 2021
itu kan sempat ada uji coba ya yang terjadi kecelakaan kalau Ya, kita ya. masih ingat ya. Dan kemudian pada tahun 2022 itu juga rencananya akan dioperasikan gitu, tapi ternyata masih belum bisa juga. Dan kemudian pada tahun 2023 inilah yang kita masih ingat tanggal 12 Juli kalau tidak salah, waktu itu kan memang diumumkan beberapa hari sebelumnya, yaitu di mana warga bisa mendaftar, Ya, mereka bisa secara gratis menaiki LRT ini begitu untuk uji cobanya, dan ternyata itu dihentikan pada tanggal 17, kalau tidak salah ya, 17 Juli dihentikan. Dan memang tidak ada penyebab atau alasan resmi dihentikannya seperti apa, tapi kalau menurut Kuswardoyo, yaitu yang selama ini menjadi jubir dari PT Kereta Api yang ada di Jabodetabek begitu, dia mengatakan bahwa ada perbaikan semacam ATS-nya lah. Mungkin itu adalah software berkaitan dengan sistem elektroniknya. Nah, kalau kita melihat memang apa yang dikatakan oleh Pak Kartika, yaitu Wakil Menteri BUMN ya, ketika itu kan dia memang mengatakan pada saat pembangunannya yang dia sangat sayangkan yaitu dilakukan oleh PT Adikarya begitu, dan kemudian juga konsorsium beberapa di sekitarnya, tapi yang paling besar perannya itu adalah PT Adikarya, yaitu eh, pembicaraan atau apa ya, konektivitas begitu antara perusahaan begitu, konsorsium yang membangun itu memang kurang. Seperti misalnya begini Mas Hersу, ini sebenarnya sudah kita bicarakan di konten kita sebelumnya sekitar dua pekan yang lalu ya, yaitu seperti misalnya PT Inka, Induk Kereta Api, yang diberi tugas untuk membangun gerbong-gerbong kereta yang yaitu sekitar 31 trainset tersebut, 31 trainset dari LRT ya. Jadi baru diketahui belakangan oleh PT Siemens, yaitu yang dia yang membangun sistem software begitunya, itu bahwa 31 trainset itu ternyata berbeda-beda spesifikasinya begitu. Dan itu sangat terkejut ya mereka rupanya begitu. Kenapa kok antara satu trainset dengan yang lainnya bisa berbeda-beda? Kenapa begitu kan? Nah, tentunya dengan itu membuat ini menjadi lebih lama lagi untuk pembuatan sistem softwarenya, yang mungkin kalau saya bisa bayangkan dari segi elektronik atau apa, seharusnya itu bisa lebih sederhana. Kemudian harus satu persatu itu dibuatkan sistem yang kemudian dikoneksikan lagi begitu. Begitu juga terus kemudian juga long span yang tadi disebutkan Mas Hersu, yaitu yang dibangun oleh PT Adikarya tersebut, yang menurut Pak Kartika seharusnya memiliki, ketika dia berbelok dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Kuningan, itu seharusnya lebih lebar sehingga kecepatannya walaupun diturunkan masih tetap kecepatan yang tidak terlalu rendah sekali. Kalau saat ini kan sampai 20 km per jam begitu. Jadi ini memang dari sejak awalnya memang sudah ada masalah. Sehingga ya, walaupun kemudian dibantah oleh Pak Menteri PUPR ya, Pak Basuki, yang menyatakan memang sejak awal didesain seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kata dia itu banyak bangunan-bangunan di sekitar kawasan itu bisa dipangkas kalau terlampau lebar ininya, long span-nya ya, jarak long span-nya itu Mbak gitu ya. Iya, kalau menurut Pak Basuki, begitu juga menurut Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, begitu ya, memang dari awal minta didesain kepada si arsitek begitu untuk dibangun seperti itu dengan keadaan lokasi yang seperti itu, karena memang ada jalan layang di situ begitu Mas Layang, ada hotel-hotel di situ. Jadi ini antara, kalau tadi itu berarti tidak ada konektor itu antara Wakil Menteri BUMN dengan Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dengan Menteri PUPR nih dalam soal long span tadi ya. Sehingga koordinasinya amburadul, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa gitu kan. Ya, kita juga tidak tahu bagaimana yang keadaan sesungguhnya, apakah dengan kondisi yang seperti itu begitu ya, misalnya dengan kondisi yang crowded seperti itu sebetulnya bisa tetap dibangun agak melebar. Kan kita juga tidak tahu apakah itu hanya alasan atau bagaimana Mas Hersu ya, karena masing-masing kan memiliki memiliki pendapat sendirilah ya begitu. Tentunya Pak Kartika walaupun dia bukan berlatar belakang arsitek atau teknik, tapi dia juga memiliki pendapatnya sendiri. Mungkin dia memiliki perbandingan dengan situasi di tempat lain. Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas Pak Jokowi ketika itu mengatakan bahwa jangan mencari-cari kesalahan. Dan rupanya kalau saya melihat sih ada nuansa Pak Jokowi ini sebetulnya sudah mengetahui begitu Mas Heru masalah yang ada di dalam. Karena kemudian dia mengatakan bahwa jangan cepat-cepat dioperasionalkan. Nah, ini kan LRT dan kemudian kereta cepat ini tadinya ingin dibuat sebagai persembahan dari Pak Jokowi atau pemerintah gitu, persembahan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Sehingga kereta api cepat kan rencananya tanggal 18 Agustus seperti dikatakan oleh Pak
Pak Luhut akan jadi persembahan kado istimewa lah buat bangsa Indonesia gitu. Nah, makanya Mhm. kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok kemudian LRT-nya yang tadinya mau ditunda juga dipercepat gitu? Itu kan apakah Mhm. ini sengaja dipaksakan karena kalau dua-duanya tidak beroperasional kan ini akan membuat semacam katakanlah malu lah buat pemerintah kita. Mhm. Ini Mhm. dampaknya juga serius kalau begini justru dipaksakan malah jadi berantakan kan banyak keluhan dari warga gitu. Betul, betul Mas Ersu. Kalau saya melihatnya Agustus itu sebagai faktor mungkin ya. Kalau Ya, seandainya ini ya. memang tetap ingin di apa dilakukan sebagai persembahan begitu kan. Walaupun sudah ada permintaan dari Pak Jokowi bahwa jangan cepat-cepat dioperasikan, tapi ternyata toh juga tetap diresmikan pada tanggal 28 Agustus. Ketika itu uji coba begitu kan akan dilakukan yang terakhir ketika ada penundaan di bulan Juli katanya itu tanggal 6 Agustus. Tapi dari pihak PT Kereta Api dan dari Menhub sendiri tidak bisa memberikan tanggal. Belakangan mereka mengatakan ya sampai akhir Agustus lah mereka mengatakan demikian, tapi tidak disebutkan tanggal resminya begitu Mas Ersu. Dan kemudian kita juga masih ingat ketika ada demo buruh besar-besaran yaitu pada tanggal 10 Agustus kan Pak Jokowi kembali mengendorse gitu. Ya, 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 ya. Ya, alih-alih Mengajak artis menemui. ya. Iya, betul. Alih-alih menemui para pendemo ini, begitu yang menurut Pak Jokowi kan dia kangen di demo, terus kemudian juga mempersilahkan masyarakat atau apalagi ini demo sudah berkali-kali kalau demo buruh ya, begitu. Tapi ternyata pada hari yang sama Pak Jokowi malah justru apa mengendorse LRT ini dengan pergi bersama artis, begitu ya. Ini cukup telak sih waktu itu ya kita pernah bahas juga. Nah, ternyata sekarang kita kembali ke situasi hari ini. Ternyata kemarin pada hari Rabu ternyata tidak hanya gangguan pagi hari saja tapi juga gangguan pada malam harinya Mas Ersu. Nah, Hmm. gangguan malam hari ini yaitu kembali dari stasiun Dukuh Atas itu ke Jatimulya. Itu gangguan terjadi di Cawang begitu. Dan gangguan ini tidak jelas karena penumpang ini hanya disuruh turun saja kemudian pindah ke rangkaian yang selanjutnya begitu ya. Tapi di situ ada menurut kesaksian dari salah satu penumpang dia mengatakan bahwa ada seperti bau rem kan pas begitu. Jadi kalau kita naik mobil kan kadang-kadang kalau kita menuju puncak gitu berkali-kali kita rem itu ada seperti sesuatu yang terbakar. Nah, kita melihat dampaknya hari ini ya, hari Kamis Kamis ya. dan itu penumpang itu sangat jauh menurun. Ya, Jadi itu yang saya khawatirkan karena orang pasti akan traumatik kan pengalaman semacam itu. Belum lagi kalau sampai kantor pasti diomel-omelin bosnya karena terlambat gitu. iya iya betul sekali. Nah, tapi saya rasa wajar ya kalau seandainya orang bereaksi demikian karena dengan Iya. demikian kita bisa melihat bahwa sebetulnya ini belum siap. Hmm. Walaupun dari pihak Menteri Perhubungan, terus kemudian dari PT Kereta Api sendiri juga mengatakan, dan kita juga memaklumi sih Mas Ersu ya, sesuatu yang masih baru. Tapi kan ini uji cobanya sudah berkali-kali begitu. Walaupun ini masih baru dan kemudian sudah diperingatkan, jangan buru-buru untuk diresmikan begitu. Ya, itu saya persoalannya Mbak ya. Dan karena Ya. sekali lagi kita saya pribadi itu yang orang pro pada transportasi publik dan saya Ya, sangat. penggemar transportasi publik ya semata-mata karena itu tadi satu ya tentu saja ini ada kesadaran lingkungan yang penting mesti kita Mhm. bangun kan gitu ya. Dan kita Mhm. harus sekarang mikirnya kan jangan hanya mikir hidup hari ini gitu aja, jangan mikir Mhm. hidup kita hari ini kan gitu. Dan bahwa kita penting enak, tapi kan kita mesti mikir ke depan juga. Nih, public Mhm. transportasi ini kan penting sekali, termasuk mengurangi bahan bakar fosil, juga sudah polusi udara di Jakarta dan sebagainya. Jadi harus kita dorong gitu. Tetapi harusnya pembangunan-pembangunan semacam ini tuh jangan hanya ada dibebani Mhm. muatan-muatan politik gitu ya, berkaitan dengan Mhm. pencitraan gitu. Wah, ingin cepat selesai, ingin diselesaikan di eranya Pak Jokowi gitu kan. Nah harusnya kalau memang belum siap, Mhm. tapi saya kira mungkin kan Pak Jokowi juga masih ada waktu 1 tahun kok Mhm. pemerintahnya. Jadi sebenarnya harusnya ini dipersiapkan dengan lebih matang dan kemudian tidak harus mengejar bulan Agustus. Itu baru betul-betul operasionalnya udah betul-betul fit, baru kemudian dioperasikan. Kalau enggak tadi itu justru alih-alih mendapat catatan yang positif dari publik malah jadi catatan negatif kan kalau itu yang terjadi gitu. Nah coba sekarang Pak Jokowi ajak lagi deh tuh para artis-artis yang kemarin ketawa ke TV bersama Pak Jokowi di LRT bareng pagi-pagi berangkat kerja kantor tuh. Nah mereka baru tak tahu tuh rasanya seperti apa nanti nanti naik LRT gitu kan gitu.
Iya, iya, ya, kita melihatnya juga seperti itu, Mas Hersu. Jadi dan suara-suara di netizen gitu di media sosial juga mengatakan kurang lebih sama lah seperti itu. Tidak ada yang menentang pembangunan transportasi publik. Dan kalau saya sendiri secara pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu ketika di awal-awal pemerintahannya dia sudah memikirkan soal ini, yaitu ini salah satu cara untuk sebagai jawaban gitu ya karena terjadinya kemacetan begitu yang memang sudah parah begitu di sekitar Jabodetabek begitu. Ya, tapi pembangunan ini yang kemudian ditunggangi dengan kesan itu sangat jelas ya ditunggangi oleh pencitraan seperti itu dan kemudian bagaimana glorifikasi ini soal LRT ini juga dijadikan sebagai konten oleh para buzzer begitu. Jadinya jadi ini apa sih begitu ya? Ya sesuatu yang seharusnya kita menunggu dengan rasa senang begitu dengan sesuatu yang tidak membuat mengakibatkan pembelahan tapi juga pembangunan hal-hal yang seperti ini begitu ketika ini kemudian ada peran-peran buzzer di situ yang kemudian menyuarakan mungkin maksudnya adalah untuk mengamplifikasi bagaimana kesuksesan pembangunan apalagi ini soal infrastruktur di masa Pak Jokowi begitu yang menurut mereka apa sudah dianugerahi begitu ya Mas Heru sebutan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia Pak Jokowi kan disebut sebagai demikian ya oleh para buzzer. Tapi ketika terjadi hal seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini ada semacam pencitraan lah di situ di dalamnya gitu. Apalagi dengan peran-peran dari para artis, influencer gitu yang kita Ya. ini sesuatu yang kalau seandainya ya sesuatu pembangunan itu memang dibutuhkan masyarakat dan sesuatu pembangunan itu memang nantinya akan mendapatkan dilakukan dengan baik gitu ya tidak dengan tergesa-gesa tidak ada intrik-intrik di dalamnya dan dilakukan memang dengan sebaik-baiknya itu pasti tidak ada apa seperti yang dikatakan oleh Pak Kartika kemarin gitu bagaimana banyak sekali pembangunan di Indonesia sebetulnya mungkin itu saking gemesnya kalau saya sih apa yang dikatakan Pak Kartiko itu setuju begitu Mas Irsu karena kita melihat kemudian seperti halnya LRT ini di tengah-tengah kemudian ada terjadi sesuatu dan itu mencuat bocor begitu juga dengan kereta cepat itu kan kemudian ketika akan diresmikan baru tahu bahwa tidak ada stasiun begitu kan Nah, tidak tidak ada akses jalan. stasiun Yes. tidak punya akses ke jalan Ya, stasiunnya tidak punya akses ke jalan, jadi istilahnya betul. stupid. Goblok, Sehingga sebenarnya gitu ya. ya, dan rupanya kereta cepat itu juga seharusnya mendapatkan apa ya sertifikasi internasional ya rupanya dari konsultan begitu Ya, ya. sehingga layak atau tidak rupanya ada keadaan seperti itu begitu sehingga dinyatakan tidak layak bahkan ada yang mengatakan juga kalau saya membaca dari media begitu yang kemudian mengatakan bahwa kemungkinan itu baru dengan pembangunan, dengan pembebasan lahan dan sebagainya untuk kereta cepat ya kita sedikit menyimpang baru bisa diresmikan pada tahun depan atau awal tahun depan begitu. Jadi ini kan sesuatu yang ingin cepat, tapi kalau tidak layak ya jangan dulu begitu. Ya, ya, ya. Karena betul tadi apa ya kesan ada glorifikasi itu kan terlihat sekali ketika Pak Jokowi mengajak para artis-artis, para influencer Ya. untuk mencoba LRT ini. Karena targetnya apa sih sebenarnya? Kan biasanya melibatkan para artis itu untuk campaign agar mereka agar publik mau menggunakan publik transportasi ya. Kalau soal LRT itu justru ini sedang ditunggu-tunggu oleh publik itu tanpa ada para influencer, ada artis yang diajak oleh Pak Jokowi itu orang memang menunggu dan orang pasti akan menggunakan publik transportasi kan di tengah situasi publik transportasi Jakarta yang buruk, kemudian lalu lintas yang makin memburuk, orang pasti akan naik kok gitu. Tapi kalau yang terjadi seperti sekarang ini malah seperti Anda sebut tadi, datanya nurun ini ya orang menggunakan hari ini cukup jauh ya Mbak, cukup signifikan ya penurunan penumpangnya ya. Iya, jadi kalau yang saya baca begitu Mas Hersu kesaksian dari penumpang begitu juga media yang mengamati bahwa pada hari ini tidak terjadi penumpukan begitu. Yang sebelumnya kemarin ketika terjadi mati listrik di kereta api tersebut kan terlihat begitu dari video yang beredar bahwa mereka banyak memang penuh cukup penuh ya mungkin hampir seperti KRL begitu banyak yang keadaan yang berdiri dan sebagainya begitu. Tapi itu wajar ya di dalam kereta hal seperti itu wajar karena memang didesain kereta itu tetap dapat melaju dengan baik begitu pada saat situasi penumpang itu penuh. Tapi untuk hari ini yaitu pada hari Kamis itu cukup signifikan lah Ya.
hanya bangku-bangku saja yang terisi, yang berdiri hanya beberapa. Dan satu lagi Mas Hersu, kita masih ingat kita membahas pada 2 pekan lalu, yaitu memang sudah kalau saya rasa kelemahan dari LRT ini sudah terendus begitu ya, karena ada narasumber begitu yang mengatakan kenapa kemudian uji coba pada tanggal 12 Juli itu dihentikan begitu ya, baru beberapa hari uji coba dihentikan karena memang ada sistem pengereman. Sistem pengereman itu yang ini kan otomatis ya, karena tidak ada masinis di situ. Sistem pengeremannya yang harus diperbaiki. Dan ini mungkin kalau melihat dari kemarin perjalanan LRT dari Dukuh Atas menuju ke Bekasi yang kemudian terhenti di daerah Cawang, dan kemudian ada penumpang yang memberikan kesaksian bahwa ada bau-bau semacam rem terbakar, begitu kanvas rem terbakar, mungkin ada hubungannya dengan itu. Dan kemudian juga keluhan bahwa sistem rem itu kasar begitu. Jadi mereka ketika akan mengerem dari stasiun ke stasiun berikutnya itu cukup mengagetkan, terutama untuk lansia begitu Mas Erstu. Dan yang berikutnya ketika itu dikatakan bahwa sistem kelistrikannya yaitu bisa tiba-tiba mati sendiri. Dan ini terjadi kemarin ya di stasiun Halim, yaitu ketika akan berangkat dari Bekasi menuju Dukuh Atas, di mana AC kemudian mati dan kemudian lampu juga padam karena sistem kelistrikannya. Kalau ini makanya untuk yang kemarin ada transit yang bermasalah itu menurut PT KAI itu sudah dibawa ke depo begitu untuk perbaikan oleh PT Inka, dan juga dilihat lagi sistem kelistrikannya dan softwarenya ini oleh oleh Siemens begitu. Ya, dan nah kalau di sini ini setelah seperti kasus begini nanti begitu diperbaiki dan dioperasional lagi, baru di situ Pak Jokowi bisa ngajak para artis ini untuk menggairahkan kembali orang naik LRT gitu, bukan pada awalnya kan begitu Mbak ya. Kalau sekarang jadi malah blunder ini kesannya kan seperti ini gitu ya. Iya, dan kemudian juga ajak artisnya jangan yang artis kita yang menjadi artis kan kebanyakan yang badannya tinggi begitu ya, terus Oh kemudian iya. ini ada masalah pada pintu kereta ini juga begitu, dan ini cukup mendapat protes ya Mas Hersu, karena biasanya untuk kita sebagai perbandingan ya, pintu rumah saja itu biasanya tuh minimal 180 atau sampai 2 meter begitu, supaya kita bisa menerima tamu atau ini dengan leluasa begitu. Jadi kalau seandainya seseorang tingginya 175, 180, itu kan harus ada setidaknya 10 cm, 15 cm begitu di atas ketinggian tersebut begitu. Ya. Dan yang lucu lagi Mas Hersu, jadi ketika kemarin terjadi pemadaman pada saat kereta melaju itu, ada juga yang mengatakan gitu, oh saya kira ada yang nyalain setrika atau nyalain AC nggak ngomong-ngomong gitu. Oh, tunjuk jelek gitu ya Mbak ya, karena bebannya over gitu ya. Orang Indonesia itu masih selalu bisa bercanda di tengah dalam situasi yang buruk sekalipun ya. Padahal kalau di publik, kalau di negara-negara yang maju, saya kira ada persoalan begitu ini jadi bahasan serius loh ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan publik transportasi. Di Indonesia orang masih bisa dibuat untuk bercandaan yang semacam ini ya. Oke, tentu saja kita sebagai orang yang pro pada publik transportasi, kita mendorong agar dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap LRT ini, dan kita inginlah cepat semua jalur, bukan hanya yang dari Bekasi tapi dari Cibubur dan sebagainya itu mulai beroperasi gitu ya Mbak, sehingga dengan begitu masyarakat bisa memanfaatkan dan juga akan mengurangi jumlah pengendara mobil pribadi, kendaraan pribadi yang menuju Jakarta gitu ya. Iya, karena menurut Pak Erik juga Menteri BUMN kan dia mengatakan ini sudah melalui proses uji kenyamanan dan keamanan. Jadi jangan takut walaupun tidak ada masinisnya, tapi tetap layak beroperasi dan dijamin aman. Tapi dengan keadaan seperti ini, ketika pemerintah tergesa-gesa melakukan peresmian agar bisa digunakan pada bulan Agustus, yaitu sebagai persembahan gitu kepada negara tercinta, inilah yang kemudian bisa membuat distrust dari masyarakat gitu. Jadi tidak perlu, seperti misalnya satu nih Mas Hersu, kita lihat ya, seperti beberapa hari yang lalu kan juga ada pernyataan begitu ya, kalau ini dari Dirjen Perumahan kalau tidak salah di bawah Kementerian PUPR yang menyatakan bahwa kesiapan dari infrastruktur yang ada di IKN begitu ya, itu rupanya tidak seperti yang diharapkan seperti semula, yaitu akan dibangun untuk ASN dan kemudian anggota TNI dan Polri pada tahun depan itu kan ada sekitar hampir 17.000 ya keluarga begitu yang harus dipindahkan ke sana. Jadi rupanya sekarang itu mungkin sampai tahun depan itu baru akan terbangun sekitar 8.000 unit rumah, bukan rumah sih sebenarnya, apartemen gitu, rumah susun seperti itu. Dan
dan ternyata kalau seandainya tetap dipaksakan harus pindah sebesar 16.990 jumlah tepatnya seperti itu yang diumumkan ya. Kalau seandainya terpaksa dipindahkan, maka satu unit apartemen ini bisa digunakan terpaksa begitu ya digunakan untuk enam orang begitu. Jadi apakah 6 orang atau 6 keluarga. Kalau 6 enam keluarga orang, gitu ya? 6 Iya, kalau 6 keluarga saya rasa ini kan masih belum pasti begitu ya, tapi dikatakan seperti itu. Kalau 6 keluarga ini satu keluarga saja sudah berapa? Tapi mungkin kepala keluarganya dulu yang pindah. Jadi seperti anak-anak dan lainnya begitu suami atau istrinya begitu ya, tergantung siapa yang menjadi ASN, itu mungkin belum pindah dulu. Tapi saya rasa ini kalau seandainya dipaksakan seperti itu mungkin ini malah akan menjadi masalah sosial. Jadi sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang belum siap sebaiknya itu Ya. kaji dulu, ada kajian akademiknya, ada pendapat-pendapat secara sosial, secara psikologi dan sebagainya. Jangan nanti malah terjadi sesuatu yang membuat masyarakat IKN saja sekarang sudah menjadi pertanyaan. Jika terjadi seperti itu, ya kita bisa asosiasikan ini dengan LRT yang dipaksakan, begitu peresmiannya, begitu. Itu malah justru akan membuat, ya kata Pak Kartiko itu amburadul begitu. Kurang ini kerjaannya stupid katanya begitu ya. Oke. Lagi kita satu topik aja ya kali ini ya. Bahas topik utamanya satu topik saja ya. Oke. Kita sampai ketemu lagi ya besok dan saya kira ini saran pada teman-teman menggunakan kendaraan public transportasi ya. Kami nggak menyalahkan kalau Anda kemudian hari ini agak traumatik dan tidak memilih menggunakan LRT, tapi kita beri kesempatan pemerintah untuk memperbaikinya gitu dan sampai nanti baik. Ayo rame-rame lagi kita menggunakan public transportasi karena itu bagian dari kontribusi kita terhadap pelestarian alam saat ini ya. Baik. Yes. Yeah. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya Sunaris. Dan saya Gbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.